Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial pertama, materi tahap-tahap pembuatan website, baik itu pengenalan website ataupun nantinya cara-cara ataupun proses pembuatan website. Sebelum kita membuat sebuah website, perlu kita ketahui dulu apa arti dari website atau situs ya. Di sini sudah ada beberapa bahan untuk kita simak. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, teks, data gambar, diam atau gambar gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau disebut juga dengan hyperlink ya. Bersifat statis di sini apabila isi informasi suatu website itu tetap tidak berubah ataupun jarang berubah. Kemudian isi dari informasi website tersebut hanya dari si pemilik website. Nah, contohnya itu adalah sebuah website company profile ya. Kemudian website yang bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah ataupun selalu diupdate, dan isi informasinya juga interaktif dua arah, berasal dari pemilik website serta pengunjung atau user dari website tersebut. Contoh website statis yaitu seperti yang kita sebutkan tadi adalah profil perusahaan atau profil pribadi juga bisa ya. Kemudian contoh dari website dinamis itu adalah Facebook, Friendster, Multiply, dan lain-lain. Kemudian website portal ataupun website berita itu termasuk website yang bersifat dinamis ya. Kemudian untuk membuat sebuah website kita memerlukan yang namanya domain dan hosting. Domain adalah nama dari sebuah alamat website. Diilustrasikan di sini, domain itu adalah misalkan orang yang dituju. Nah, si seseorang misalkan. Jadi kita ingin mengenal tentang seseorang tersebut, maka orang itu punya nama. Misalkan Ali ya. Ali adalah sebuah nama domain misalnya. Kemudian jika kita ingin mencari tahu apapun informasi tentang si Ali, tentu kita harus mengunjunginya, ya kan? Nah, nanti setelah kita ketemu dengan Ali atau domain, nanti di dalamnya kita bisa mengetahui segala informasi yang disediakan oleh Ali. Untuk dapat mengetahui semua informasi tentang si Ali atau tentang domain, maka domain harus diletakkan di sebuah hosting atau rumah dari sebuah domain atau sebuah website. Begitu juga dengan Ali. Jika kita ingin mengunjungi Ali, kita tentu harus ke rumahnya Ali. Nah, di dalam rumah tersebut ada meja, ada pintu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hosting ya. Hosting tempat di mana domain itu diletakkan. Di dalam hosting itu tadi ada file yang berbentuk teks, gambar, video, suara, ataupun yang lainnya. Nah, jadi syarat untuk website adalah sebuah domain yang memiliki hosting yang bisa untuk kita mengaksesnya gitu ya. Ilustrasi simpel aja. Kemudian dalam pembuatan suatu website tentu kita tidak luput dari yang namanya tampilan website itu ya, agar enak dilihat. Di situ kita memerlukan sebuah pengaturan yang namanya CSS. Nah, CSS itu adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu website, baik tata letak, jenis huruf, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan website tersebut. CSS itu kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Nah, Cascading Style Sheet itu kita bisa mengatur headernya, posisi sebelah kiri, posisi konten, ataupun posisi footer dari sebuah website agar tampilannya lebih lebih bagus dilihat. Kemudian HTML ya. HTML adalah Hypertext Markup Language, merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. Kalau misalkan kita jabarkan hypertext itu, Hypertext Markup Language atau HTML kita bagi. Hypertext adalah link hypertext, kata atau frase yang dapat menunjukkan hubungan suatu naskah dokumen atau suatu file dokumen
dengan naskah atau dengan file-file lainnya. Jika kita klik pada kata atau frase yang untuk mengikuti link tersebut, maka web browser akan memindahkan tampilan ke file berikutnya. Kemudian markup adalah menunjukkan bahwa pada file HTML berisi suatu instruksi tertentu yang dapat memberikan suatu format pada dokumen yang akan ditampilkan pada World Wide Web atau WWW ya. Language. Language itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam suatu website. Jadi nanti di dalam sebuah file HTML itu bisa kita sisipkan bahasa pemrograman, mungkin bahasa PHP, JSP, JavaScript dan lain sebagainya. Untuk pengertian PHP juga di sini sedikit kita jabarkan. PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML. Kebanyakan website yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Kemudian juga saat ini sudah mulai dikembangkan bahasa pemrograman yang lainnya. Oke. Untuk tahap awal tentang pengenalan sebuah website kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk lanjutannya dilihat di video tahap kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.